Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Novan Ramdhani dengan NIM 2403102182. Saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Astral Argo Lestari. Yang pertama, profil perusahaan. PT Astra Argo Lestari adalah salah satu perusahaan agribisnis termuka di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Didirikan pada tahun 1981. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Astra Internasional dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1997 dengan kode saham AALI. Berikutnya, kegiatan utama PT Astra Argo Lestari mencakup pengolahan lahan, perkebunan, produksi, dan pengolahan minyak, kelapa sawit mentah atau disebut crude palm oil atau CPO, serta distribusi hasil produksinya ke pasar domestik maupun internasional. Perusahaan ini mengolah lebih dari 280.000 hektar lahan perkebunan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikutnya, dalam menjalankan usahanya, Astra Argo Lestari mengusung prinsip berkelanjutan, efisiensi, dan tanggung jawab sosial. Astra Argo Lestari juga tersebut mengembangkan inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas perkebunan dan efisiensi operasional. Dengan struktur kepemilikan yang mayoritas dimiliki oleh PT Astra Internasional sekitar 79,7%, perusahaan ini memiliki fondasi finansial yang kuat dan strategis bisnis jangka panjang yang terencana. Berikutnya, kode saham PT Astra Argo Lestari terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode saham AALI. Perusahaan ini resmi mencatatkan saham perdananya atau Initial Public Offering atau IPO pada tahun 1997 dan tergabung dalam sektor konsumer non cyclicals dengan subsektor perkebunan plantation. AALI masuk dalam kategori emiten papan utama, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki skala bisnis yang besar, rekam jejak yang kuat di pasar modal Indonesia. Sebagai dari grup Astra, AALI memiliki reputasi tinggi di mata investor dan analisis keuangan, serta menjadi salah satu saham keunggulan di sektor agribisnis khususnya kelapa sawit. Pergerakan harga saham AALI seringkali dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak sawit mentah CPO di pasar global, serta kebijakan ekspor impor komoditas perkebunan dari pemerintah. Selanjutnya, produk unggulan atau bisnis utama. Yang pertama, perkebunan dan produksi tandan buah segar atau TBS. Perusahaan mengolah lebih dari 280.000 hektar lahan sawit, menghasilkan TBS yang menjadi bahan baku utama dalam proses produksi minyak sawit. Yang kedua, pengolahan minyak sawit mentah CPO dari kebun inti dan plasma diproses menjadi crude palm oil atau CPO di lebih dari 40 pabrik kelapa sawit yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga, pengolahan produk turunan sawit atau downstream. Yang terakhir, distribusi dan pemasaran produk-produk CPO dan turunannya didistribusikan ke pasar domestik dan ekspor dengan fokus pada efisien rantai pasok dan standar mutu tinggi. Selanjutnya, performa keuangan PT Astra Argo Lestari. PT Astra Argo Lestari menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdampak oleh fluktuasi harga minyak sawit mentah atau CPO global dan tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19 serta regulasi ekspor impor. Pada tahun 2023, AALI mencatat pendapatan sebesar 18,4 triliun, turun dibandingkan
tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 21,5 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunan harga jual rata-rata CPO, namun perusahaan tetap mampu mencatat laba bersih sebesar 901 miliar, meskipun lebih rendah dibanding laba tahun 2022 yang mencapai lebih dari 1,7 triliun. Berikut ini ilustrasi foto kegiatan PT Astra Argo Lestari. Foto ini mencakup operasional PT Astra Argo Lestari menjalankan operasi terintegrasi di industri kelapa sawit, mulai dari pengolahan lahan, perkebunan, penanaman, dan panen tandan buah segar atau TBS, hingga pengolahan TBS menjadi minyak sawit mentahan atau CPO di pabrik, dan CPO diolah menjadi produk turunan seperti olein, strain, dan biodiesel. Produk tersebut kemudian didistribusikan ke pasar domestik dan ekspor. Perusahaan ini juga menerapkan praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam seluruh proses operasionalnya. Ini contoh grafik pendapatan AALI. Ringkasan pendapatan AALI 2021 sampai 2024. Deskripsi singkat: pada tahun 2021 pendapatan tumbuh pesat hingga mencapai 24,3 triliun plus 29% didorong oleh kenaikan harga CPO global. Dan 2022 alami koreksi signifikan min 10% akibat turunnya harga CPO dan dampak regulasi ekspor. Di kemudian 2023 lanjutan tren penurunan meskipun lebih moderat min 4,9%. Dan yang terakhir 2024 bangkit tipis ke 21,82 triliun plus 5,2%, menandakan pemulihan marga aus akibat kenaikan harga dan biaya yang dikelola lebih efisien. Kemudian sorotan media dan berita yang pertama, komitmen pada keberlanjutannya. Yang kedua, isu hukum dari petani. Yang ketiga, apresiasi media relation. Yang terakhir, AALI menunjukkan kemajuan nyata dalam berkelanjutan dan hubungan media. Struktur kepemimpinan di PT Astra Argo Lestari ini, yang pertama struktur kepemimpinan, 1 Dewan Komisariat atau RUPST April 2025. Santosa Presiden Komisariat, pejabat dari Astra Internasional menggantikan Siu Sin Siuk bersama Johannes Loman, Komisariat Senior Astra menjabat sejak 2020. Dan Aridono Sukmanto, Komisariat Independen mantan pejabat tinggi Polri sejak 2020. Dan yang terakhir Ratna Wardani, Komisariat Independen Akademi UI dan Ketua Komite Audit. Direksi Japs Titsva Presiden Direktur menggantikan Santosa per April 2025. Tingning Sukowinjo, Direktur dan Sekretaris Perusahaan. Dan yang terakhir Widianto Eko Prasetyo, Arif Caturirawan, Veronica Lucy, Herdianti, dan Bandung Sari, Direktur baru menggantikan Hadi Sugeng. Pemegang saham saat ini, struktur kepemimpinan saham. Pemegang saham PT Astra Internasional atau TBK, pengendali, masyarakat atau publik. Pemegang saham institusi besar, Vanguard, BlackRock, Dimensional Edge, mendominasi sebagian kecil, min 2% dari kepemilikan publik. Presentase kepemilikan min 79,7%, bisa disebut 1,533 miliar lembar, dan 20,3% dengan sejumlah lembar 391 juta lembar. Berikutnya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.